Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Musyar Farazi. Dalam video kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan job sheet praktikum menggunakan analog to digital converter ADC dalam microcontroller Atmega 8535. Nah, untuk ADC yaitu analog to digital converter, prinsip kerjanya itu mengonversi data analog menjadi data digital, yang nantinya data digital tersebut dapat dikeluarkan menggunakan LED dalam bentuk biner. Dan untuk ADC, fitur-fitur dalam ADC dalam Atmega 8535 sendiri yaitu resolusi 10 bit, waktu konversi 65 sampai 260 mikrosecond, input 8 kanal, input ADC 0 sampai 5 VCC, dan 3 mode pemilihan tegangan referensi. Dan untuk pemrogramannya sendiri seperti ini. Yang pertama yaitu kita harus memasukkan file include header seperti ini 8535 dan include delay. Dan untuk selanjutnya itu program mendeklarasikan variabel hasil konversi ADC. Di sini kita menuliskannya pada luar program utama unsignature ADC seperti ini. Dan selanjutnya yaitu kita inisialisasikan port C sebagai output dan kondisi awal low seperti ini. Kita samakan seperti job sheetnya. Nah, sama semua. Di sini untuk program utamanya kita masukkan seperti ini. Nah, ini nanti ketika perhitungannya kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu input masukan dibagi 5 dikali 255 untuk mengetahui nilai desimal dari perhitungan. Di sini nilai desimal dari praktikum. Langsung saja kita simulasikan. Di sini saya menggunakan CodeVision AVR sebagai software simulasi, software pemrogramannya, dan menggunakan software Proteus sebagai simulasinya. Nah, di sini seperti ini untuk pemrogramannya, dan ini untuk simulasi Proteusnya saya menggunakan VCC sebagai inputnya dan LED sebagai outputnya, output LED, output digitalnya. Langsung saja kita compile dan simulasikan seperti ini. Pastikan tidak ada error dan warning. Yang pertama yaitu kita masukkan tegangan 0 volt dulu. Kita masukkan tegangan 0 volt. Ketika tegangan 0 volt, lampu LED tidak ada yang menyala, dikarenakan tidak ada tegangan masukan dari VCC nya tadi. Selanjutnya kita masukkan tegangan 0,5. Nah, untuk tegangan 0,5 kita mendapatkan nilai digital LED yaitu sebesar 25. Dari ini kita bilangan biner ya, 1 untuk bilangan biner 1 menyala, 2 tidak, 4 tidak, sini 8 dan 16. Jadi ketika dijumlahkan menjadi 25, dan untuk perhitungannya memperoleh 25,5. Jadi selisih 0,5 antara perhitungan dan simulasi.
Kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu masukkan 1 volt. Kita coba untuk masukkan 1 volt. Kita akan memperoleh nilai LED 51, biner 51 ya. Dan untuk nilai perhitungan sama persis, yaitu 51. Kita lanjutkan untuk masukkan, yaitu 1,5. Untuk perhitungannya rumusnya seperti tadi, input dibagi 5 dikali 255. Nah seperti ini. Untuk 1,5 nya menghasilkan 76 nilai biner, dan untuk perhitungannya 76,5, yaitu berbeda 0,5 dari nilai simulasinya, berbeda 0,5 dengan perhitungannya. Langsung saja kita masukkan selanjutnya, yaitu 2 volt. Nah untuk 2 volt kita memperoleh nilai LED, biner dari LED yaitu 102, dan untuk perhitungannya sama persis, yaitu 102. Langsung saja kita masukkan ke 2,5 volt. Nah di sini untuk 2,5 volt kita memperoleh 128, dan untuk perhitungannya kita memperoleh 127,5, berbeda 0,5 lagi dari perhitungannya. Kemudian kita masukkan input analog sebesar 3 volt. Nah untuk 3 volt kita memperoleh nilai LED sebesar 153, dan untuk perhitungannya kita memperoleh nilai yang sama persis, yaitu 153 ya. Untuk selanjutnya masukkan 3,5. Nah untuk 3,5 kita memperoleh 179, dan untuk perhitungannya 178,5, berbeda 0,5 lagi dari nilai simulasinya. Untuk input analog 4 volt kita memperoleh 204. Nah nilai perhitungannya juga sama persis, yaitu 204. Kita lanjutkan 4,5 volt. Untuk 4,5 volt kita memperoleh 230 untuk LED nya, dan untuk perhitungannya kita memperoleh 229,5, berbeda 0,5 lagi dari nilai simulasi. Untuk yang terakhir 5 volt kita memperoleh 255 nilainya, dan untuk perhitungannya sama persis 255. Nah kesimpulannya yaitu ketika nilai tegangan itu koma ya, enggak 1 atau 2, enggak bulat, itu maka akan terjadi selisih 0,5 antara perhitungan dan simulasi. Hal tersebut masih dapat dimaklumi. Selanjutnya untuk tugas yang kedua, yaitu kita disuruh untuk membuat tiga nyala LED, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tentunya sama dengan input VCC tadi. Nah di sini kita ketika nilai tegangan dari inputnya 2,5, maka lampu LED kuning akan menyala, dan ketika tegangan 3 volt LED merah dan hijau akan menyala bersamaan. Langsung saja untuk pemrogramannya seperti ini. Kita menggunakan if else. Jadi ketika masukkan 125, maka per C atau keluaran bernilai 4 atau nyala lampu
kuning. Namun ketika syarat dari ini tidak terpenuhi, maka else if akan memberikan syarat yang baru, yaitu ketika ADC bernilai 153, maka per C keluaran LED merah dan hijau menyala bersamaan. Namun ketika kedua syarat ini tadi tidak terpenuhi, maka tidak ada nyala lampu yang atau keluarannya port C 0x00, yaitu port C tidak ada yang menyala atau LED mati semua. Langsung saja kita simulasikan. Pastikan tidak ada yang error. Di sini ketika 2,5 maka kuning akan menyala, dan ketika kita 2,55 tidak ada LED yang menyala, namun ketika inputan sebesar 3 volt maka merah dan hijau akan menyala bersamaan, seperti itu. Langsung saja kita ke tugas selanjutnya, yaitu sama saja seperti yang ini, namun nanti inputannya bukan potensio namun LDR ya, sensor cahaya. Nah, seperti ini rangkaiannya. Jadi ketika lampu ini ada LDR kondisi mati, maka lampu kuning ya nanti. Ini seperti ini, coba kita lihat dulu pemrogramannya. Ya, ketika ini LDR-nya mati, maka kuning akan menyala, dan ketika LDR redup diberi nyala lampu yang redup, maka LED merah yang akan menyala, dan ketika terang LED hijau yang akan menyala. Langsung saja kita simulasikan. Kita compare dulu, pastikan tidak ada error atau warning. Ini ketika LDR tidak atau kondisi mati atau kondisi gelap, maka kuning akan menyala. Nah, ketika redup atau setengah dari LDR ini kita masukkan, maka yang merah akan menyala, dan ketika kita LDR-nya kita beri nyala lampu terang, maka LED hijau akan menyala, seperti itu. Namun ketika yang lainnya LED-nya tidak akan menyala. Di sini tadi gelap menyala kuning, redup menyala merah, dan terang menyala hijau. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.